Apabila tindak pidana itu larinya ke darat, Pak, ke daratan dia, tetapi awalnya dari pesisir, nggak apa-apa. Kita juga menangani. Mungkin luar negeri lah yang ingin mengambil ikan di wilayah kita itu tidak diperkenankan karena aturannya mereka tidak boleh masuk ke wilayah kita untuk mencari ikan. Ya, kadang-kadang nelayan mereka yang ditangkap tuh mengatakan, Pak itu tadinya dari wilayah kita, dia larinya ke wilayah Bapak kan. Jadi tidak ada alasan kalau udah lari ke wilayah kita berarti tidak boleh diambil ikan itu. Sekarang ada juga beberapa waktu yang lalu itu ada heli yang kena baling-balingnya kena tali layangan nih. Nah, itu kita juga menangani itu sarana. Oke, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Aditya di Jarak Podcast. Nah, kita sekarang ini ada di Pol Airut yang ada di Benoa. Nah, saya sekarang ditemani oleh Bapak Didi atau AKBP siapa? Mahfud Didi Wiratmoko. Oke. Nah, kita akan nanya-nanya nih seputaran Pol Airut nih apa sih Pak gitu kan? Terus juga saya juga di sini mau nanya juga masyarakat kan banyak yang nggak tahu Pol Airut nih apa kan seperti itu. Nah kembali lagi kita perkenal dulu dengan Pak Didi. Terus juga saya ingin tahu selaku sebagai apa pejabatannya Pak. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah hadir meluangkan waktunya ke mako kami di Benoa. Jadi kami perkenalkan, nama kami AKBP Mahfud Didi Wiratmoko, SMM. Kami di sini selaku Kasubdit Patroli Airut, Direktorat Pol Airut Polda Bali. Kami kebetulan baru sebulan ini ya pindah kemari. Sebelumnya kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. Namun selama kami berdinas yang baru 1 bulan ini, kami sudah mengetahui lah sebenarnya Pol Air itu apa. Jadi Pol Air itu adalah sebuah direktorat yang ada di Polda, di bawah Polda Bali dan di bawah Baharkam Polri. Itu Direktorat Polisi Perairan dan Udara. Nah, Polisi Perairan ini tugas kita sebagian besar adalah di air. Jadi sebagian besar kita tugasnya di air. Kenapa? Karena tugas kita adalah menjaga perairan yang ada di wilayah Polda Bali. Perairan Polda Bali itu mencakup seluruhnya. Jadi satu pulau Bali ini. Gitu. Jadi anak buah kami terbentang dari Benoa, Karangasem, Buleleng, Jembrana. Jadi dari Bali Barat, Bali Timur, Bali Utara, Selatan kami semua backup gitu. Ya syukur di Direktorat Pol Air ini kami didukung di backup sarana dan prasarana. Alat utama kami itu ada 12 kapal dari C2, tipe C2 dan C3. Kemudian selain itu kami juga didukung oleh ATV yang roda 4. Itu kita juga punya 10 unit. Kita ada di Nusa Dua, ada di Sanur, dan ada di Kedonganan. Itu ATV. Kemudian gunanya untuk patroli di pesisir pantainya. Jadi di pesisir pantai itu ada beberapa aktivitas di pesisir pantai kita menggunakan ATV tersebut. Kemudian di laut kita punya kapal C2, itu ada di sini. Kemudian ada di Padang Bae. Kemudian ada di Kubu Karangasem juga, kemudian ada di Celukan Bawang, Gilimanuk, dan ada di sini di Benoa. Jadi kita sebar itu fungsinya untuk totalitas untuk pengamanan Pulau Bali ini, karena kita ada di Polda Bali. Kemudian di Pulau Bali ini ada nilai plusnya, karena di sini di perairan Bali ini sebagai tugas dan tanggung jawab kita di perairan ini banyak sekali aktivitas warga. Yang paling utama adalah aktivitas warga dalam hal pariwisata. Jadi pariwisata ini di Bali sangat populer dengan water sportnya, kemudian dengan divingnya,
kemudian ada parasailing dan lain sebagainya yang sebagai water sport itu sangat populer di Bali ini. Ya. Kemudian di Bali juga ada beberapa aktivitas kayak jet ski dan lain sebagainya sebagai water sport itu mewarnai aktivitas yang ada di perairan di Bali. Selain itu juga di Bali sebagai tempat untuk berlabuhnya juga kapal-kapal nelayan. Siap. Di sini juga ada kapal nelayan jenis tuna untuk nangkap tuna, nangkap cumi, kemudian nangkap kapal-kapal untuk menangkap ikan-ikan karang, seperti kakap, kerapu dan lain sebagainya. Nah ini ada di wilayah Bali. Itu sebagai kewenangan kita untuk supaya aman di wilayah perairan. Yang kita cek adalah bagaimana safety ataupun pengamanan daripada kapal-kapal yang ada di wilayah perairan kita di Bali. Apakah kapal itu benar-benar sudah aman? Bukan hanya dari safety marine saja, tapi kita antisipasi untuk hal-hal yang lain, misalkan terorisme, narkotika, dan tindak pidana lain yang ada di perairan kita, khususnya perairan Bali. Nah, kadang-kadang mungkin kerennya ya, mungkin masyarakat tahu bahwasanya di jalan raya ada lalu lintas begitu ya. Sedangkan di air kita ada patroli air. Nah, makanya kan banyak nih yang nggak tahu nih apa sih Polairut nih kan gitu kan. Yang hanya mereka tahu kan kayak Sabara sudah ditahu terus Reskrim, terus lalu lintas. Ini apa nih Polairut nih tugasnya? Nah batas-batas Polairut nih di mana kan gitu kan banyak nih yang kontroversi nih nanya apa sih gitu. Sebenarnya Polairut itu ada di wilayah perairan dan pesisir. Siap. Ya jadi gitu. Apabila tindak pidana itu larinya ke darat Pak, ke daratan dia, tetapi awalnya dari pesisir, nggak apa-apa. Kita juga menangani. Jadi di sini Direktorat Polair ini sudah lengkap di sini. Kita ada patrolinya, mungkin kalau lalu lintasnya kita di patroli air. Kemudian ada resersernya ada di Gakum, kita punya Gakum di sebelah. Juga kita punya di sini ada administrasinya, mungkin renminnya juga kita punya, logistiknya juga kita punya, fasilitas prasarana dan sarana juga kita punya pasarkan. Kemudian di sini apabila Polair butuh logistik, mungkin masalah BBM dan lain sebagainya itu kita juga sudah punya di sini. Jadi itu logistik kita juga sudah siap, karena untuk kalau mungkin mobil butuh BBM-nya 1, kita kapal butuh BBM-nya jadi 5. Gitu. Jadi karena kita dengan fast, dengan kecepatan kita bisa menempuh dengan BBM yang cukup banyak. Kalau batas wilayahnya itu dari pesisir ataupun dari zona laut kan itu kan, dari pantai ke lautnya itu berapa jaraknya Dan? Kewenangan kita maksimal jaraknya 12 mil laut. 12 mil Jadi, laut. 12 mil laut itu menjadi kewenangan daripada polisi perairan. Kemudian selebihnya itu wewenang Angkatan Laut dan dari KKP ya. KKP itu seringkali melakukan penangkapan misalkan di zona ekonomi eksklusif yang ada di wilayah Indonesia yang tidak boleh diambil. Biasanya nelayan-nelayan dari Vietnam, dari Thailand, dari berbendera mungkin luar negeri lah yang ingin mengambil ikan di wilayah kita. Itu tidak diperkenankan karena aturannya mereka tidak boleh masuk ke wilayah kita untuk mencari ikan. Ya, kadang-kadang nelayan mereka yang ditangkap tuh mengatakan, Pak itu tadinya dari wilayah kita, dia larinya ke wilayah Bapak kan. Jadi tidak ada alasan kalau udah lari ke wilayah kita berarti tidak boleh diambil ikan itu. Jadi orang kita pun kapal ikan Indonesia itu apabila ingin menangkap ikan dia udah punya lahan sendiri-sendiri. Misalkan nih saya punya kapal ikan tuna. Saya nggak mancing tuna di sini. Saya punya wilayah misalkan di Ambon, di Selat Banda misalkan. Di Laut Banda itu kita punya koordinat berapa, baru bisa mancing di situ. Jadi kita tidak bisa dari sini mau ke Laut Banda terus kita mancing di sebelum laut kita mancing, nggak boleh. Jadi kita misalkan punya daerah pancing ada di Laut Banda. Dari sini ke Laut Banda cuma transportasi aja. Sampai di Laut Banda mancing. Setelah selesai mancing kembali lagi.
Begitu. Jadi masing-masing wilayah koordinat untuk tempat pemancingan itu dan tempat pengambilan ikan untuk eksploitasi perikanan laut itu sudah ditentukan. Jadi itu udah ada izinnya masing-masing. Jadi nggak sembarangan kalau kita mau ke laut kita ambil di sini punya kita, nggak bisa. Kapan nanamnya kok kita panen? Nah, itu dah. Berarti kalau di laut itu ada tindak tilangkah apa gimana Dan? Begini, kalau kita di laut, kita di subdit patroli ini kita tidak menilang seperti lalu lintas ya. Ya. Jadi kita di sini kita punya juga bimas air di sini. Apakah kita ada bimas air dan pot dirga. Ya. Jadi kita untuk potensi-potensi bimas di perairan dan potensi dirgantara di udara. Nah ini potensi-potensi ini kita menggali masyarakat nih. Misalkan masyarakat nelayan nih, tiba-tiba ada orang aneh nih, mondar mandir atau orang aneh masuk ke wilayah pesisir. Dia karena kita punya bimas air, dia udah dekat sama kita. Dia tinggal calling kita aja, Pak ini ada orang aneh Pak masuk sini. Jangan-jangan mau bawa narkoba misalkan gitu. Ini masyarakat sudah aware dia, sudah care sama kita. Jadi mereka langsung Pak lapor. Nah kita langsung turun. Kita cek benar apa tidak orang itu akan melakukan apa-apa, tidak pidana di perairan misalkan. Nah ini kita punya bimas air. Selain bimas air, kita juga mungkin mereka-mereka yang akan melakukan tindak pidana itu jadinya akan dari masyarakat sendiri yang akan menindak mereka. Misalkan nih buang sampah sembarangan, bukan? Masyarakat sendiri akan marah, bukan kita. Kita cuma ngawasin aja polisi. Oh udah ada kelompok nelayan yang marah. Berarti sudah dibantu oleh masyarakat. Ya, jadi kita membina beliau masyarakat itu untuk bisa sebagai kepanjangan tangan Polri di masyarakat di pesisir khususnya. Iya, di pesisir. Nah, ini juga kan kalau boleh tahu Dan, kalau mau patroli itu tiap hari kah ataupun setiap ada berapa jam untuk patroli lautnya atau gimana Dan? Oh iya, saya lupa ya. Kita ada satu ini lagi, kita ada satu unit yaitu unit SAR. Ya. Jadi unit SAR ini kita perbantukan untuk SAR laut dan SAR udara. Jadi kita untuk kelengkapan SAR laut kita udah lengkap, mulai alat selam sampai kamera digital di bawah laut kita punya. Jadi begitu ada kecelakaan laut kita langsung tindak lanjuti. Nah setelah kita tindak lanjuti apabila itu ada tindak pidananya dari rekan Gakum yang nanti akan menyelesaikannya. Jadi kita di sini yang jelas apa yang menjadi pelanggaran di sini, pelanggaran di laut, itu akan ditindaklanjuti. Kita bagian nangkap aja. Kita kasihkan teman Gakum untuk menindaklanjuti, misalkan berkas akan memberkas sampai ke meja hijau. Itu nanti dari teman-teman Gakum yang nanti akan memberkas. Tapi kalau di sini kita tindak pidana TPTKP awal kita, misalkan di laut ada perampokan misalkan, memang nggak ada sih, cuman kalau misalkan ada kalau dulu kan bilang bajak lautnya kan ada bajak laut, ada narkoba, ada apa begitu, kita yang paling awal untuk menangani. Setelah itu baru kita bawa ke Gakum. Jadi tindak pidananya, jadi kalau mungkin di lalu lintas tuh dengan tilang itu maksudnya karena pelanggaran. Tapi kita tidak tindak untuk pelanggaran itu. Kalau kita tindak untuk tindak pidana yang ada. Tindak pidana yang ada berarti. Nah, kalau boleh tahu juga ini kan Polairut berarti udara juga ya Dan ya? Iya, betul. Nah, tupoksinya di udara tuh seperti apa Dan? Begini, karena di udara nih ada traffic juga ya, ada lalu lintas udara ya. Jadi pada saat di udara ini kita tidak mengganggu otoritas bandara. Jadi otoritas bandara dia akan mengatur daripada keberangkatan pesawat, kedatangan pesawat dan lain sebagainya, itu sudah punya jadwal dia. Sedangkan kita di sini adalah polisi udara, yang dimaksud adalah kita mempunyai sarana angkut untuk menjangkau tempat-tempat tertentu. Misalkan ini di daerah kepulauan, misalkan di Nusa Penida ada kejadian khusus. Kita siap ada di sini ada heli. Apabila ada operasi di sini, kita siapkan 2 heli kemarin. Yang pertama adalah heli untuk mengangkut pimpinan ataupun pejabat. Itu kita tipe AW169 itu. Itu yang standby di sini tipenya W110. Dia untuk mengangkut pimpinan. Tapi kalau yang untuk menangani misalnya ada bencana gunung meletus nih. Kita mau mendekat susah nih. Helikopter bisa mendekat. Nah, itu kita punya ambulan udara.
Itu mereknya Dopang. Siap. Jadi heli Dopang ini nanti akan masuk ke daerah yang susah dijangkau. Misalkan kalau kita bawa kapal tuh bisa sampai di pinggir laut aja, dia langsung masuk ke tengah, misalkan. Langsung masuk ke, misalkan ada pemukiman warga yang dekat-dekat situ, dia bisa langsung turun. Nah, tapi tidak bisa dijangkau langsung dengan kapal. Kalau bisa ya kita naik kapal aja. Gitu. Berarti kan Udah nyampe. untuk kan banyak juga masyarakat yang tidak tahu kan, hanya yang mereka tahu kan tentara kan gitu, Iya. TNI, ada TNI udara kan gitu kan. Seperti itulah semuanya masyarakat yang tidak tahu, makanya kita kesini juga ingin komunikasi juga apa sih, terus juga kendala yang ada di sini tuh seperti apa, dan di saat terjadinya kasus apa aja yang pernah ada di laut kah gitu istilahnya. Kan banyak juga yang tidak tahu nih gitu gimana. Dan kalau sepengetahuan saya, nah, untuk teman-teman dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, maupun Angkatan Darat juga punya kapal kan, maupun teman-teman dari Bangkamla, itu bagi yang mengancam kedaulatan bangsa. siap. Misalkan ada kapal perang masuk nih, Ya. oh dia harus keluar kapal perang juga. Oh, seperti itu. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang masuk kapal nelayan, kan dia nggak bersenjata nih. Ya. KKP lah yang harus nangkap. Karena dia lepas pantai, jauh. Ya. Tapi kalau kapal nelayan sudah sampai di pinggir nih, Polairnya yang nangkap. Karena batas kita 12 mil. 12 mil. Biasanya orang yang mau menyandar ke pelabuhan, dia melakukan tindak pidana, misalkan bawa narkotik deh, bawa benda-benda yang terlarang, itu Polair yang bisa nangkap. Begitu. Karena sudah sampai di 12 mil. Jadi bisa kita sidik, bisa kita naikkan ke meja hijau. Nah, kalau teman-teman di TNI apa di Bakamla, kita nggak tahu. Kalau gini, kegiatan apa saja yang biasanya dilakukan di sini Dan? Kita di patroli ini, selain patroli laut, kita ada bimas air tadi seperti saya ceritakan dengan SAR. Jadi SAR itu ada kegiatan SAR laut dan ada kegiatan SAR udara. Misalkan SAR laut nih, ada kemarin ada tanker yang meledak tuh, kita masih nangani itu. Kemudian sekarang ada juga beberapa waktu yang lalu itu ada heli yang kena, baling-balingnya kena tali layangan nih. Nah, itu kita juga menangani itu SAR-nya. Begitu. Jadi untuk SAR laut dan udara kita yang menangani. Terus kalau di sini nih ada, apakah setiap bulan atau setiap minggu ada pelatihan-pelatihan khusus untuk anggotanya komandan untuk di laut kah atau gimana itu nah? Jadi begini, contoh komandan kapal. Siap. Kalau nggak punya lisensi, dia nggak bisa jadi komandan kapal. Saya nih tiba-tiba, oh saya bawa kapal sendiri, nggak bisa, saya nggak punya lisensi komandan kapal. Ya. Nah, yang punya lisensi komandan kapal baru bisa. Sama aja gini, orang nggak punya SIM, kok mau nyupir? Gitu kan? Benar ya. Yang punya SIM dulu baru nyupir. Kita semua bisa nyupir, tapi yang punya SIM siapa? Gitu. Iya, berarti untuk lisensi itu juga harus melaporkan ke pihak. Ada pelatihan. Ada pelatihannya. Kita ada pelatihan komandan kapal di Pondok Dayung di Jakarta. Kita punya Lemdik di situ, lembaga pendidikan. Itu yang melahirkan komandan-komandan kapal. Siap. Itu juga kita juga untuk udara, kita ada Pondok Cabe. Itu juga melahirkan pilot-pilot di sana. Berarti juga kalau umpamanya ada pengamanan di laut dari pihak kepolisian laut, istilahnya kayak ini, berarti sudah standby juga ya Dan ya? Kayak umpamanya ada pejabat datang dari laut atau gimana Dan? Jadi kita ada kapal khusus, KPC, kapal cepat. Itu apabila ada pejabat-pejabat yang datang, kita angkut pakai itu. Seperti kemarin ada Duta Besar Australia untuk Indonesia, Ibu Margaret, sama Kepala Angkatan Lautnya Australia. Siap. Itu juga ingin gimana naik kapal Polair, kami ajak keliling. Dan mereka merasa sedikit heran karena kok di Bali sangat lalu lintas air sangat padat. Saya bilang, oh di sini tourism activity. Saya bilang ini adalah aktivitas untuk
pariwisata, bukan mereka hanya mencari ikan apa enggak. Mereka ini untuk pariwisata, seperti ada di sini water sport dan lain sebagainya. Itu untuk pariwisata saja. Begitu. Berarti udah banyak kegiatan-kegiatan yang kemarin datang juga dari negara asing juga. Oh iya, negara asing. Saya sempat tanya ke Australia kemarin. Ya. Australia ada polair nggak? Nggak ada. Dia hanya punya angkatan laut, Vietnam gitu. Jadi polisi itu nggak ngurusin laut. Cuma di Indonesia yang polisi ngurusin laut. Karena apa? Indonesia lebih besar lautnya daripada daratan. Iya. Jadi polisi itu supaya ada di mana-mana. Dalam artian polisi kan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat tuh biar melayani sampai kemanapun, sampai ke pelosok negeri kayak sampai kemana tetap dilayani. Itu pun mungkin polisi juga ada program polisi merekrut dari pelosok. Ya. Jadi yang polisi dari pelosok-pelosok itu dikasih kesempatan jadi polisi. Jadi sekarang yang kalau di Bali paling pelosok kayak Nusa Penida itu udah banyak polisinya sekarang. Karena ada program polisi dari kepulauan. Jadi itu banyak sekali udah jadi polisi sekarang dari kepulauan-kepulauan itu. Ya ibaratnya dengan banyaknya polisi pasti ujungnya akan menjadi aman gitu. Siap. Ini juga Nan, terakhir nih Nan. Berarti setiap pelaporan itu mereka di sini kan kalau kita ngomong di darat kan ada SPKT nih, pelaporan kan gitu. Nah kalau di pol air nih gimana Nan? Begini, kita laporan kalau ada laka laut, kita tim SAR langsung turun. Tim SAR turun untuk menangani laka laut, laka di udara, kita langsung turun. Namun apabila itu jauh, misalkan di Jemberana atau ada di Karangasem, kita punya kapal-kapal juga ditempatkan di sana. Siap. Nah, mungkin lebih cepat kapal kita di sana, atau teman-teman dari Polres. Jadi selain di Polda, di Polres juga kita ada Satpol Air Polres. Itu gunanya untuk membantu kita lebih cepat ke TKP. Untuk ini juga Nan, untuk istilahnya masyarakat ingin melaporkan atau pengaduannya di mana Dan? Kalau memang itu dekat dengan Pol Air Polres, silakan ke Pol Air Polres. Kalau dekat sama Pol Air Polda, kita backup. Oh, berarti apapun kejadian di laut, misalkan nih. Ada kotak khusus ataupun telepon kemana atau gimana Dan? Kita kebetulan belum punya ya. Oh, belum ya. Untuk kotak khusus belum punya. Tapi kita sudah terhubung nomor telepon itu ke kelompok-kelompok nelayan. Ya, kelompok-kelompok nelayan seluruh Bali kita sudah punya ya berarti sudah punya kontaknya. Apa kejadian kecil pun mereka lapor. Oh, berarti. Misalkan kemarin tuh di Pemogan. Dan ini nggak tahu sampah dari mana nih Dan itu. Ya udah kalau gitu kita juga ada program bersih sampah. Ayo kita bareng-bareng bersih sampah gitu kan. Siap. Ya kita bantu untuk bersihin sampah di sana. Jadi sampah itu impor, bukan barang aja impor, sampah juga impor. Dari mana nggak tahu, tiba-tiba sampah itu datang. Gitu loh. Itu kalau ada di daerah mangrove kan sangat mengganggu ekosistem di sana. Kemudian dipakai untuk wisata juga kurang cantik rasanya kan gitu. Ini juga Dan, pesan-pesan untuk masyarakat di rumah nih dan juga pemirsa kita yang di Jarak Podcast nih, apa pesan-pesannya Dan? Yang pertama, kalau kita ke laut, kita harus safe. Kita harus aman. Siap. Cara aman kita adalah, yang pertama, kita itu semacam mungkin pelampungnya disiapkan. Setelah pelampung, kita paling tidak bisa berenang lah. Nah, kemudian yang ketiga, sarana yang kita ikuti. Misalkan di situ ada kapalnya udah safety belum. Kemudian di situ kita mau melakukan aktivitas apa? Misalkan kita mau melakukan aktivitas diving misalkan. Peralatannya harus dicek dulu. Diving itu karena pada waktu kita di bawah dasar laut, nyawa kita kan ada di oksigen ya. Pada waktu oksigennya bocor atau bagaimana, selesai kita. Makanya di laut lebih hati-hati daripada di darat. Kalau di darat, saya nanya aja kita ngirup oksigen. Kalau di laut, oksigennya terbatas. Kan begitu. Mungkin itu pesan saya, apabila di laut, tolong lebih
safety, lebih bisa mengamankan diri. Siap. Begitu. Jadi jangan seenaknya saja. Oh, saya bisa renang, saya nggak usah pakai pelampung segala macam. Nasib siapa yang tahu ya. Karena harus ombaknya lebih besar ya daripada ini. Ombak kemarin nelayan yang ada di Karangasem itu kan hilang sampai sekarang. Siap. Gara-garanya cuma mancing di tepi karang. Begitu ombak datang, dia dihantam ombak kena karang. Pingsan lah orang ini. Diseret sampai tengah laut. Nah, pada saat begitu kita nggak bisa menyelamatkan diri. Ya. Tapi kalau kita ada pelampung, Ya, minimal kita bisa mengambang lah di atas. Siap. Mungkin kita tahu-tahu di mana, tapi dalam keadaan mengambang masihlah kita bisa bernapas. Tapi kalau kita sudah tidak menggunakan pelampung, ya kita nggak bisa. Oke. Gitu. Itu ya contoh kecil ya dari masyarakat. Kemudian kejahatan yang ada di laut. Kalau di darat kan, oh itu orang yang bunuh ketahuan. Kalau di laut, jatuh sendiri Pak, kan nggak tahu kita kan. Nah itu harus kita lebih safety, lebih aman untuk di laut. Kita mengenal siapa teman kita. Siap. Jangan berantem lah di laut, intinya itu aja. Oke, terima kasih para pemirsa ataupun teman-teman podcast yang ada di sini, dan juga terima kasih atas waktunya Pak Komandan. Maaf sudah mengganggu waktunya. Sama-sama. Oke, jangan lupa ya, ingat subscribe dan centang loncengnya ya. Oke. Satu lagi. Apa Dan? Kita di Polair punya semboyan Arnafat Darpamahi. Siap. Di laut kita bangga.